Apa sih tujuan dari terapi intravena? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan harian, digunakan pada pasien dengan intip oral yang buruk, digunakan pada pasien persiapan operasi dan post-operasi, digunakan pada pasien kondisi ketidakseimbangan cairan seperti dehidrasi, pendarahan, trauma, muntah, dan lain-lain. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan, saya Lintang Hilal Ayuwardani yang akan merawat Bapak hari ini. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Nama saya Wisnu. Baik Bapak Wisnu, hari ini saya akan melakukan pemasangan infus pada Bapak di ruangan ini sekitar 15 menit saja. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, setelah persiapan alat-alat dan cairan infusnya, pemasangan infus akan langsung saya lakukan. Nah, pertama-tama saya akan memilih area yang akan ditusuk. Lalu saya akan memasangkan turniket di atas area tersebut. Sebelum ditusuk, area tersebut akan saya bersihkan atau diusap dengan kapas alkohol. Setelah itu, jarum akan saya tusukkan sembari melepas turniketnya. Ketika jarum saya masukkan, kemungkinan akan mengeluarkan sedikit darah. Setelah penarikan jarum, akan saya fiksasi dengan balutan transparan, kasa steril dan juga plester. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Pak? Ya. Baiklah, kalau begitu langsung saya pasangkan infusnya ya, Pak. Ketika memilih lokasi vena, pertama gunakan vena distal terlebih dahulu. Gunakan lengan pasien yang tidak dominan jika memungkinkan. Pilih vena di atas area fleksi. Pilih vena yang cukup besar untuk memungkinkan aliran darah yang adekuat ke dalam kateter. Palpasi vena untuk menentukan kondisinya. Selalu pilih vena yang lunak, penuh, dan tidak tersumbat. Pastikan lokasi yang dipilih tidak mengganggu aktivitas. Pilih lokasi yang tidak akan mempengaruhi pembedahan atau prosedur yang direncanakan. Selain itu, hindari pemilihan vena yang telah digunakan sebelumnya. Vena yang mengalami infiltrasi atau plebitis, vena dari ekstremitas yang lemah secara pembedahan, area-area fleksi termasuk fossa antecubiti, vena pada kaki karena sirkulasi lambat dan komplikasi lebih sering terjadi, cabang vena yang kecil dan berdinding tipis, ekstremitas yang lumpuh, vena yang memar, merah, bengkak, serta dekat dengan area infeksi. Pada bagian distal, lokasi yang dapat digunakan untuk insersi vena yaitu vena dorsalis digital yang terletak pada bagian digitorum atau jari-jari, vena dorsalis metakarpal yang terletak pada bagian metakarpal tepatnya pada punggung tangan, dan yang terakhir pada dorsal venous network. Meskipun vena dorsalis digital adalah vena yang paling distal, namun lokasi tersebut jarang digunakan karena vena tidak cukup besar dan lokasi tersebut berpeluang besar mengganggu aktivitas pasien, sehingga pasien akan merasa lebih sakit. Dan pada bagian proksimal, lokasi yang dapat digunakan untuk insersi vena yaitu vena sepalika, vena mediana cubiti, vena accessorius sepalisa, vena basilica, dan vena mediana antebrachialis. Teknik steril yaitu praktik perawatan kesehatan yang dilakukan untuk mencegah transfer kuman atau mikroorganisme di tubuh pasien. Ada tindakan pemasangan IV kateter dan pemberian cairan IV. Teknik ini dilakukan saat insertion spike ditusukkan ke botol infus, di mana insertion spike-nya sendiri bersifat steril, dan penutup karet botol infus juga telah disterilkan dengan alkohol swab. Selain itu, teknik ini juga dilakukan saat IV kateter ditusukkan ke kulit pasien menuju pembuluh darah. Jangan sampai menyentuh kateter dengan tangan non-steril. Sedangkan teknik bersih dilakukan saat melakukan tindakan yang tidak beresiko terkena darah atau cairan tubuh yang memungkinkan terjadinya transfer mikroorganisme. Pada tindakan pemasangan IV kateter dan pemberian cairan IV, dominan menggunakan teknik bersih. Sehingga pada saat dilakukan tindakan, perawat tidak wajib mengganti sarung tangan bersih dengan sarung tangan steril. Asalkan perawat tidak menyentuh bagian steril seperti insertion spike infus set, bagian IV kateter yang akan ditusukkan ke pasien, dan penutup karet pada botol infus. Alat yang harus disiapkan untuk pemasangan IV kateter dan pemberian cairan infus yang pertama alas perlat, cairan IV yang tepat, standar infus, turniket, vena kateter, sarung tangan bersih, alkohol swab, infus set, plester non-alergik, kasa steril, balutan transparan, bengkok, bak instrumen,
sarung tangan steril, dan gunting. Sebelum melakukan prosedur tindakan, berikan lingkungan yang nyaman dan privasi pada klien. Identifikasi pasien dengan menggunakan minimal 2 identitas dari nama, tanggal lahir, dan nomor rekam medis. Lalu, konfirmasi dengan gelar identitas klien. Jelaskan pada pasien tujuan prosedur yang akan diterapkan. Kemudian, jelaskan langkah prosedur pada klien secara singkat. Setelah persiapan alat dan pasien, prosedur selanjutnya adalah menyiapkan cairan IV. Yang pertama, cuci tangan menggunakan teknik hand wash atau hand rub. Lalu, gunakan sarung tangan bersih. Cek cairan infus sesuai dengan program terapi klien. Dekatkan cairan infus, lalu pilih infus set yang tepat sesuai dengan kebutuhan pasien. Kencangkan roller clamp dan atur letaknya untuk memudahkan perawat mengatur tetesan infus. Lalu bersihkan atau usap bagian penutup karet botol infus dengan alkohol swab. Buka penutup dan tusukkan insertion spike ke bagian in botol infus. Letakkan botol infus yang telah terpasang set infus di tiang infus, lalu dekatkan ke arah klien. Tekan bagian drip chamber, isi chamber kurang lebih separuh tabung. Longgarkan roller clamp perlahan sampai seluruh selang infus set terisi cairan infus. Pastikan tidak terdapat gelembung udara di sepanjang selang infus. Setelah cairan infus sampai di ujung selang, kunci kembali roller clamp. Cairan infus siap untuk digunakan. Setelah itu, lakukan evaluasi dan dokumentasi terkait gelembung udara di sepanjang selang infus, tanggal dan waktu pemasangan, jenis dan volume cairan infus, dan jumlah tetesan per menit. Setelah menyiapkan cairan infus, akan dilakukan pemasangan kateter vena perifer. Sebelum memulai tindakan, anjurkan klien untuk nafas dalam saat dilakukan pemasangan vena kateter. Pertama, cuci tangan menggunakan teknik hand wash atau hand rub. Dekatkan alat-alat ke klien. Gunakan sarung tangan bersih. Gunakan tourniquet untuk membendung aliran vena. Pasang di atas area yang akan ditusuk sekitar 10 cm. Tentukan area yang akan ditusuk. Pilih vena yang besar dan lurus, telusuri dari bagian distal ke proksimal. Lakukan disinfeksi pada area yang akan ditusuk menggunakan alkohol swab. Disinfeksi dilakukan secara sirkuler dari dalam keluar. Fiksasi area penusukan dengan tangan non-dominan. Masukkan venflon atau aboket pada vena dengan membentuk sudut 15 derajat hingga 30 derajat dari permukaan kulit. Mata jarum menghadap ke atas. Ketika venflon atau aboket masuk vena, akan terlihat darah di ujungnya. Lepas tourniquet dan dorong kanula masuk disertai penarikan jarum secara perlahan sampai pangkal kanul. Sebelum jarum dilepaskan, tekan ujung kanula dengan tangan non-dominan, kemudian hubungkan dengan selang infus dan cairan. Cek kelancaran aliran cairan infus dan pastikan masuk ke dalam vena. Jika sudah dipastikan di vena, lakukan fiksasi dan penutupan area insersi dengan kasa steril, dengan area insersi tetap harus bisa diobservasi. Lepas sarung tangan, rapikan alat, lalu cuci tangan. Setelah itu, lakukan evaluasi dan dokumentasi terkait lokasi insersi, tanggal dan waktu pemasangan, jenis dan volume cairan infus, jumlah tetesan per menit, ukuran dan tipe kateter, respon pasien setelah prosedur, dan pemahaman pasien terhadap edukasi dan prosedur.